Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Rosita, kelas 4A dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh mengenai kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang banyak ditemui di lingkungan sekitar kita, baik itu kesalahan ejaan, kesalahan diksi, dan masih banyak lagi. Nah, hal tersebut terjadi tanpa kita sadari. Berikut contoh-contohnya. Kita perhatikan gambar berikut ini, itu berupa iklan rokok. Nah, kita juga harus perhatikan kata jangan yang berasal dari huruf D, J, A, N, G, A, dan N. Nah, di sini bunyi huruf J berasal dari huruf DJ, D dan J. Nah, sedangkan huruf D dan J atau huruf DJ untuk bunyi huruf J itu merupakan ejaan dulu atau ejaan yang lama, yaitu ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Suwandi. Sedangkan sekarang kan menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Jadi ejaan yang ini itu sudah tidak berlaku. Nah, untuk itu penggunaan huruf J untuk menggunakan huruf DJ itu tidak berlaku. Jadi harus menggunakan huruf J seperti di dalam PUEB. Nah, berikut penulisan jangan yang tepat untuk saat ini. Kita perhatikan gambar selanjutnya, yaitu terdapat judul sebuah toko atau nama sebuah toko, yaitu toko kerudung dan kosmetik. Nah, di dalam contoh gambar ini terdapat permasalahan penggunaan huruf kapital, yaitu pada kata dan. Kata dan ini merupakan konjungsi, jadi harus dikecualikan, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Nah, untuk contoh kata yang lainnya itu sudah tepat, seperti kata toko, kata kerudung, dan kata kosmetik itu sudah tepat menggunakan huruf kapital. Yang dikecualikan itu hanya kata dan, karena merupakan konjungsi. Sehingga kata yang tepat untuk kata dan yaitu sebagai berikut. Kita perhatikan gambar selanjutnya, yaitu kata pertama yaitu kata sate menggunakan bahasa Indonesia, kata yang kedua yaitu kata fried chicken menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing, dan selanjutnya yaitu kata martabak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di dalam ketiga kata tersebut terdapat permasalahan, yaitu pada kata fried chicken yang menggunakan bahasa asing. Nah, seharusnya kata fried chicken ini diubah menjadi bahasa Indonesia, yaitu ayam goreng. Nah, pengubahan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia ini bertujuan untuk melestarikan bahasa Indonesia, membentuk kebaduan di dalam penggunaan kalimat, dan tentunya kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia di dalam segala hal. Nah, untuk itu penggunaan fried chicken yang tepat itu menjadi menggunakan bahasa Indonesia, yaitu ayam goreng. Nah, kita perhatikan gambar selanjutnya, yaitu pada gambar ini jika kita baca yaitu terdapat kata Subhan Allah. Nah, dari contoh gambar ini menimbulkan makna yang membingungkan atau makna yang ambigu. Ya, seharusnya mungkin kata tersebut berbunyi subhanallah. Namun karena lebih memilih keindahan dari tata letak gambarnya, maknanya menjadi kabur atau ambigu. Nah, untuk untuk lebih mengutuhkan, untuk membentuk makna yang utuh itu harus menggunakan tanda hubung. Nah, tanda hubung ini berfungsi untuk memisahkan suku kata dasar yang terpisah oleh baris. Nah, karena kita lihat dari contoh gambar ini terdapat 3 kalimat karena dipisahkan oleh baris, yaitu kata sub, kata han, dan kata Allah. Nah, jika kata ini seperti ini kan, itu maknanya menjadi membingungkan, seperti kesannya itu menjadi 3 kalimat. Nah, untuk itu penulisan kata ini jika ingin seperti ini tetap harus menggunakan tanda hubung untuk membentuk makna yang utuh, tidak kabur atau tidak ambigu. Nah,
Berikut cara penulisannya. Itulah contoh-contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.